Shalom, Jemaat Tuhan, Gereja Kemah Injil Jemaat Yogyakarta yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada pada saat ini, di kos kita, di rumah kita, dan di kontrakan kita. Pada pagi hari ini kita kembali bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah pemilik firman, firman yang berkuasa menyelamatkan kami, mengubah hidup kami. Pada saat siang hari ini, kami bersama-sama rindu Allah menjamah setiap pribadi kami sebagai anak-anak ketebusan-Mu. Bapa, berikanlah ilham-Mu, wahyu-Mu kepada hamba-Mu, sehingga apa yang menjadi pesan Tuhan pada pagi hari ini sungguh-sungguh akan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kondisi dunia terus mengalami goncangan, dan itulah yang dikatakan oleh firman Allah. Dan di atas segala sesuatunya, apa yang sedang terjadi, semuanya ada di dalam otoritas Tuhan. Dan Allah akan memelihara, menjaga, melindungi, bahkan menyatakan kuasa-Nya bagi setiap anak-anak Tuhan dalam kondisi apapun. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, hanya ada 3 hal yang kekal. Yang pertama adalah Allah, yang kedua adalah firman Allah, yang ketiga adalah jiwa-jiwa. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita akan bergantung berharap pada Tuhan. Itu sebabnya kita harus membangun kehidupan kita sebagai manusia ilahi. Berbicara tentang membangun manusia ilahi, kita akan hidup, kita akan berada di dalam pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan firman, dan juga sebagai seorang anak Tuhan, kita perlu ada di dalam pengayoman seorang bapa rohani, seorang pemimpin rohani, dan juga atau seorang gembala. Supaya apa? Kehidupan kita terus dicetak, kehidupan kita dipolakan sesuai dengan pola kebenaran firman Tuhan, dengan pola kebenaran firman Tuhan yang sudah sesuai dengan firman Allah yang hidup itu. Kita akan hidup secara terus-menerus di dalamnya, dan kita akan terus mengalami kehidupan yang terus naik dan terus naik, dan kita sebagai anak-anak Tuhan terus mempertahankan itu secara kehidupan pribadi kita, lepas pribadi setiap hari, sehingga hidup kita menjadi akurat dan hidup kita menjadi sesuai dengan apa yang Tuhan maksudkan, supaya kita berada di dalam agenda Kristus, yaitu agenda Tuhan untuk melaksanakan programnya di dunia ini. Dan akhirnya melalui kehidupan kita, Allah bekerja nyata untuk membangun pola kehidupan ilahi. Ada 9 area kehidupan dasar yang harus kita bangun. Yang pertama yang harus kita bangun sebagai pola ilahi, yaitu pola yang akurat. Pertama adalah dasar keyakinan kita. Kedua, sikap hati. Ketiga, rutinitas, gaya hidup atau kesibukan sehari-hari kita. Bagaimana kita memakai seluruh waktu yang ada pada kita. Yang keempat, penggunaan uang atau kehidupan finansial, kekayaan kita. Yang kelima, hubungan sosial. Yang keenam, respon kita terhadap reaksi dalam hidup sehari-hari. Ketujuh, di mana tempat kita tinggal. Yang kedelapan, jenis pekerjaan atau profesi apa yang menjadi panggilan hidup kita. Yang terakhir, pasangan hidup atau keluarga kita. Itu semua harus dicetak, itu semua harus dipolakan
sesuai dengan pola firman. Kalau dulu sebelum kita percaya Kristus, kita boleh berada di dalam kehidupan bukan pola firman. Tetapi tiba waktunya sekarang, sebagai anak-anak Tuhan, kita akan dipolakan sesuai dengan pola firman. Itulah yang disebut dengan pola ilahi. Hidup dalam firman, hidup dalam Roh Kudus. Dan itulah arahan hidup kita. Dalam kesempatan ini, kita akan membicarakan bagian yang keempat. Dalam bagian keempat ini, dibicarakan tentang finansial, keuangan, atau harta, atau kekayaan. Keuangan merupakan area peperangan rohani yang paling menentukan apakah seorang hidup dalam kendali dan perbudakan sistem dunia, atau apakah seseorang mengalami realita kerajaan surga dan kemenangan dalam aspek keuangan, finansial, kekayaan di dalam kehidupannya secara terus-menerus, bahkan seumur hidupnya. Dalam membicarakan keuangan atau finansial pada saat kesempatan ini, saya memberikan satu pokok yang perlu menjadi pemikiran kita dan juga yang menjadi berkat bagi kita, membangun pola keuangan atau finansial, atau membangun kehidupan kekayaan kita menjadi instrumen mengabdi kepada Allah, atau jadikan segala sesuatu berkat yang ada di dalam kehidupan saya, semua kita, sebagai alat untuk mengabdi kepada Allah kita, Allah yang sudah menciptakan dunia ini, Allah yang sudah membayar harga kita dengan harga yang lunas. Untuk melihat bagian ini dan melihat prinsip-prinsip penting, kita akan melihatnya dari Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-19. Dari bagian firman Tuhan ini ada 4 hal yang dinyatakan sebagai prinsip penting bagi kita sebagai anak-anak Allah membangun pola keuangan kita menjadi instrumen supaya kita menjadikannya sebagai alat untuk menyembah Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, bekerja di dalam pekerjaan Tuhan, dan melakukan apa yang menjadi agenda Tuhan. Yang pertama, Yesus memerintahkan kita mengumpulkan harta di surga. Matius 6 ayat 19-20. Firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu mengumpulkan hartamu di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya." Menarik dalam bagian ini, Yesus tidak pernah melarang kita untuk mengumpulkan harta. Yesus juga tidak melarang kita untuk bekerja mencari uang, bekerja dengan penghasilan yang baik, bekerja sehingga kita akan menikmati kehidupan yang penuh dengan damai dan sejahtera. Di dalam bagian ini, Yesus tidak melarang kita untuk mengumpulkan harta, tetapi sebaliknya, Yesus malah menyuruh kita untuk mengumpulkan harta. Yang Yesus larang adalah tempat kita untuk menyimpan harta. Dan Allah melarang kita menyimpan harta di bumi. Ketika seorang menyimpan harta di bumi, dikatakan itu tidak memiliki nilai yang kekal. Dikatakan
nilainya sementara. Ngengat dan karat bisa merusaknya. Pencuri membongkar dan bisa mencurinya. Allah memerintahkan kepada kita untuk mengumpulkan harta dan disimpan di tempat yang benar, sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Tuhan, sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah, yaitu di surga. Artinya, ini akan memiliki nilai yang abadi. Dinyatakan dalam bagian firman Tuhan yang sudah kita baca, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar dan mencurinya. Dari bagian ini, prinsip kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada saya dan semua kita sebagai anak-anak Allah. Tuhan memerintahkan kepada kita untuk bekerja dengan baik, bekerja dengan penghasilan yang sungguh-sungguh sangat baik, dan kita akan melakukan apa yang menjadi arahan Tuhan dalam firman-Nya, dan kita akan memakainya sesuai dengan apa yang Tuhan katakan untuk menolong orang yang sedang membutuhkan, untuk membawa kesejahteraan dalam keluarga kita, untuk membangun usaha yang sedang dibangun, dan untuk membiayai segala rencana-rencana untuk membuat pekerjaan dan usahanya semakin maju. Dan Tuhan mau supaya kita mengumpulkan harta atau bekerja mencari uang, tapi Tuhan mau supaya kita melakukan apa yang menjadi arahan Tuhan sesuai dengan firman-Nya, yaitu melakukan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan, dan juga melakukan dengan cara-cara yang benar, bukan sesuai dengan prinsip dunia, bukan sesuai dengan prinsip-prinsip usaha dunia, pekerjaan-pekerjaan dengan sistem dunia. Dan itu yang Tuhan mau katakan. Yang kedua, Yesus memerintahkan hati anak-anaknya tertuju kepada kerajaan surga. Memang tidak dibilang seperti ini dalam bagian ini. Di dalam ayat yang ke-21 dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Allah tahu di mana harta kekayaan seseorang disimpan, disitulah hatinya melekat. Ketika seorang mengumpulkan hartanya di bumi, maka hatinya melekat, terpikat, terikat dengan bumi. Sebaliknya, jika seseorang mengumpulkan hartanya di surga, maka hatinya melekat, terpikat, dan terikat dengan kerajaan Tuhan. Jadi di mana hati seorang berada, kesanalah seluruh kehidupannya diarahkan. Di mana hati seseorang berada, kesanalah seluruh investasi di sepanjang kehidupannya akan dilakukan. Pikirannya, tenaganya, dan seluruh daya yang ada padanya ditujukan ke sana, karena memang hatinya ada di sana. Dan inilah bagian yang Tuhan katakan, supaya hati kita diarahkan kepada Tuhan, hati kita diarahkan kepada pekerjaan Tuhan, hati kita diarahkan kepada kerajaan Tuhan, sehingga segala apa yang ada pada kita diarahkan, difokuskan, dan diinvestasikan untuk kerajaan surga. Itulah yang Tuhan mau. Yang ketiga, Yesus memerintahkan anak-anaknya menjaga matanya tetap baik. Ayat yang ke-22 dan 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Memang di dalam bagian-bagian firman Tuhan, ketika kata mata ini muncul,
Ada sambungannya. Ada yang berkata mata hati nurani, dan juga mata secara fisik biologis. Di dalam bagian ini tidak dijelaskan arti mata. Mata yang dimaksudkan adalah seseorang harus memelihara matanya, karena dari matanya akan mengendalikan seluruh tubuh. Artinya, kita sebagai anak-anak Tuhan harus kita memelihara mata kita tetap terang. Karena dengan mata yang terang, tubuh kita akan diarahkan ke tempat yang benar. Dengan mata yang terang, dengan mata yang baik, seluruh tubuh kita dapat diarahkan ke tempat yang tepat. Dan itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Karena mata kita, mata hati rohani kita, mata jiwa kita, mata fisik kita adalah menjadi penuntun, dan Tuhan mau supaya itu diterangi oleh firman Allah yang hidup, diarahkan dengan baik oleh kuasa Roh Kudus, sehingga seluruh total kehidupan kita sungguh-sungguh terarah dengan baik. Dan dikatakan dalam bagian ini juga, kita yang sudah anak terang, jika tidak menjaga mata kita, kehidupan kita tetap baik, tetap dalam keadaan yang terang, itu bisa menjadi kegelapan. Itu sebabnya dikatakan di sini, jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Artinya, kitalah yang akan menjaga kehidupan kita tetap di dalam kebaikan. Kita yang menjaga kehidupan kita tetap dalam terang. Tentunya, kita yang sudah diterangi dengan terang Kristus akan hidup sebagai terang, memantulkan terang Kristus bagi orang di sekitar kita. Yang terakhir, Yesus memerintahkan kita mengabdikan diri kita hanya kepada Allah. Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Yesus menyatakan, di dalam dunia ini ada dua tuan. Yang pertama adalah Allah. Yang kedua adalah Mammon atau harta. Semua orang, termasuk saya sebagai orang percaya dan semua Bapak Ibu sebagai orang percaya, diperhadapkan kepada dua pilihan dan harus menetapkan pilihan. Hanya satu di antaranya yang harus dipilih. Allah, pencipta langit bumi, atau Mammon, atau yang kita kenal dengan harta. Orang yang memilih mengabdi kepada Allah, maka pastilah ia mengasihi Allah, setia kepada Allah, serta dia membenci, tidak mengindahkan atau tidak peduli kepada Mammon. Sebaliknya, orang yang memilih Mammon atau harta sebagai tempat dia mengabdi, maka ia akan mengasihi Mammon, maka ia akan setia kepada Mammon, dan ia membenci Allah dan tidak peduli kepada Allah atau tidak mengindahkan Allah. Dan itu pasti dan secara otomatis. Pagi hari ini saya berdoa,
Di dalam nama Yesus, setiap anak-anakmu yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan menjadikan kami, hati kami terang, pikiran kami terang, dan keberadaan pikiran logika kami diterangi dengan logika ilahi, sehingga kami memutuskan bahwa kami hanya mengabdi kepada Allah, sehingga kami mengasihi Allah, mencintai Allah, setia kepada Allah, mati-matian. Seluruh kehidupan kami dengan seluruh keberadaan kami hanya untuk Tuhan. Dan sebaliknya hamba berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, jika ada yang selama ini berada di dalam ikatan karena memilih Mammon sebagai tempat yang mengabdi, hari ini di dalam nama Tuhan Yesus saya putuskan dan sudah berakhir dalam kehidupannya hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, peringatan kepada orang yang menjatuhkan pilihan kepada Mammon sebagai tuannya atau menghambakan dirinya kepada Mammon, dikatakan maka ia akan merasakan, mengalami bahwa Mammon atau harta itu menjadi majikan yang begitu jahat, dan ia pasti akan mengalami kehidupan yang begitu memprihatinkan. Karena firman Tuhan berkata, ketika seseorang memilih Mammon sebagai tempat yang mengabdi, maka orang itu pasti terus mengalami kekhawatiran akan masa depan. Dan orang itu juga akan selalu takut kekurangan. Dan orang itu pasti egois. Orang itu pasti serakah. Alkitab menyebutnya sama dengan penyembahan berhala. Matius 6 ayat 25 sampai 34, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, dan Kolose pasal 3 ayat yang kelima. Pada prinsipnya, harta itu sebenarnya bersifat netral. Di tangan orang yang memilih dirinya menghambakan dirinya kepada Mammon, maka Mammon itu menjadi majikan yang jahat. Tetapi sebaliknya, bagi orang yang memilih mengabdi kepada Allah, atau orang yang menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan penguasa tunggal dalam kehidupannya, harta itu, Mammon itu, yang tadinya menjadi majikan, berubah menjadi hamba. Artinya, orang-orang yang ada di dalam Kristus, mereka akan menjadikan Mammon itu sebagai hamba, bukan majikan. Karena mereka tahu bahwa harta atau Mammon itu dapat dipergunakan. Sehingga di tangan orang yang sungguh-sungguh mengabdikan dirinya kepada Kristus Yesus, kepada Allah, maka Mammon itu atau harta itu akan menjadi berkat, akan mendatangkan damai, akan mendatangkan sejahtera, baik untuk kehidupannya pribadi, keluarganya, pekerjaannya, usahanya. Artinya karyawan-karyawan yang ada pada bekerja bersama-sama dengan seorang pengusaha, dengan seseorang yang sedang dalam pekerjaan, itu akan mendatangkan damai dan sejahtera. Mammon itu juga atau harta itu juga bisa dijadikan hamba untuk bisa mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi kehidupan keluarga. Intinya, di tangan orang yang mengabdi kepada Allah, Mammon itu menjadi hamba yang dapat dipergunakan dan dimanfaatkan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadikan Allah Bapa kita satu-satunya harta milik yang menjadi pemilik dunia ini
Dialah yang akan kita jadikan sebagai milik kita yang terbaik. Karena Bapa, Dia akan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan setiap hari. Sebagaimana jaminan Tuhan dalam firman-Nya dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-8. Bapa mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya. Artinya, sebagai anak-anak Tuhan, Allah yang akan menjadi jaminan hidup kita. Jadi ketika kita membangun kekayaan keuangan finansial sesuai dengan maksud Allah, itu harus dimulai dengan membangun satu pola yang sangat dasar. Harta adalah Allah. Harta adalah instrumen untuk pengabdian kita kepada Allah. Harta adalah instrumen yang dipakai untuk memuliakan Allah pencipta yang memberikan berkat kepada kita. Yang sudah menolong kita dalam pekerjaan, yang sudah menolong kita dalam usaha, yang membuka berkat dalam kehidupan kita. Jadikan harta, keuangan, kekayaan kita menjadi alat untuk memuliakan Tuhan. Ketika kita mengalami pekerjaan firman dan roh yang membuat kita dengan segenap kekuatan, segenap hati yang berkobar-kobar, roh yang menyala-nyala dalam mengejar realita kehadiran Tuhan dan menjadikan Tuhan itu sebagai hal yang sangat utama dalam kehidupan kita. Harta kita yang sangat penting dan milik kita yang sangat penting. Maka kita sedang memposisikan diri kita untuk menaklukkan dengan otoritas kita yang berada dalam Kristus Yesus. Kita akan menaklukkan ketergantungan kita kepada Mammon dan menjadikan kita sebagai anak yang bergantung hanya kepada Bapa kita di surga. Sehingga apa yang menjadi keperluan kebutuhan kita di tengah situasi apapun, di tengah kegoncangan apapun, Bapa selalu ada, menyediakan segala sesuatu untuk keperluan kita. Bapa kita ialah Bapa yang sangat baik. Galatia pasal 2 ayat 20. Galatia pasal 4 ayat 7 dan ayat 28. Roma 8 ayat yang ke-17. Dikatakan, sebagai anak Bapa, kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Artinya, kita ada di dalam genggaman, ada dalam cengkraman Kristus Yesus yang sudah menebus kita dari kehidupan yang lama. Dan inilah yang menjadi jaminan kehidupan kita. Pagi hari ini, saya berdoa di dalam nama Yesus, biarlah setiap kita hanya mengandalkan Bapa menjadi milik kita yang paling utama di dalam dunia ini. Tidak menjadikan Mammon sebagai tempat kita mengabdi, dan hidup kita mengabdi kepada Allah. Di dalam nama Yesus, ini terjadi dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Amin.